Tapi kalau masih duduk di sifat, ya makanya dua kalimat syahadat itu dialog zat dan sifat. Asyhadu an la ilaha illallah kata sifat, asyhadu anna muhammadur rasul kata zat. Gitu. Sama dengan Al-Fatihah, kita baca Fatihah kan dialog zat dan sifat. Ya, sifat mendengar, mengucapkan, zat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Itu kan memuji zat semua itu. Sifat memuji zat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan untuk sifat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi zat dan sifat itulah. Makanya sholat itu, ini dalam pandangan tasawuf, penyaksian zat kepada sifat. Tidak ada lagi sembah menyembah Pak itu. Mau nyembah siapa? Nah, itu tapi itu perlu dikaji lebih jauh. Nah, jadi kalau di tubuh itu di syariat. Nah, kalau di nyawa itu di tauhid. Ya. Di hakikat, alatnya di hakikat di hati. Kalau di rahasia, alatnya dirasa. Dirasakan. Kalau ada kipas, nah ini kan AC-nya hidup kan, dingin nggak Pak? Dingin. Karena dingin itu kenapa dingin? Karena ada angin kan? Ngelihat angin nggak? Enggak. Tapi merasa dingin nggak? Nah, adanya rasa dingin karena adanya angin, itu bisa dirasakan. Kita merasa dingin karena ada angin, tapi pernah ngeliat angin enggak? Enggak. Nah, bagaimana kita merasa adanya Allah? Kita enggak pernah ngelihat Allah dalam wujud nyata. Nah, so Allah itu ghaibul ghuyub, laisa kamitsli syai'un. Apa yang dilihat oleh mata itu bukan Allah, bukan. Tapi Allah nyata dalam ilmu bagi yang tahu, gitu ya. Bagi yang tahu itu Allah itu nyata, sejelas ini adanya Allah nggak kelihatan sama kita. Kenapa kita nggak ngelihat adanya Allah? Bukan Allahnya yang nggak ada, kitanya yang buta. Ya, Allah itu nggak pernah, ya nggak pernah tidak ada terus. Cuman Allah itu sembunyi di alam terang, Pak. Sembunyi tapi tempat yang terang. Biasanya kalau nyumput itu kan yang gelap, ini enggak, sembunyi di alam terang. Artinya apa? Kalau kita enggak ngelihat adanya, bukan Allahnya enggak ada, kitanya yang masih buta. Ada. Jadi gitu Pak. Jadi menempatkannya itu kalau di tubuh di syariat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan warning. Ya. Sebagian orang memahami bahasanya janganlah kamu mati melainkan kamu dalam beragama Islam. Emangnya kita sudah beragama Islam Pak? Ya. Ini kan warning. Jangan sampai mati itu kan ajal. Ajal itu batas waktu, ya kita hidup di dunia ini. Batas waktu. Jangan sampai ajalmu tiba, kamu belum selamat pulang ke Allah. Muslimun itu orang yang selamat. Ya. Selamat itu selamat ke mana? Selamat pulang ke Allah. Maka ini saya katakan ini warning. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Jadi kita pulang ke Allah sebelum ajal tiba. Jadi jangan dipahami kembali ke Allah itu mati, bukan. Mati itu batas waktu untuk kembali ke Allah. Banyak orang sudah kembali tapi belum pulang, Pak. Dia udah kembali ke Allah, cuman belum pulang, waktunya belum nyampai. Tapi banyak juga yang pulang tapi nggak kembali. Pulang dia, tapi nggak balik. Nah, kemana dia? Kuntilanak. Jadi genderuwo, gentayangan kemana-mana. Ya nggak balik. Makanya kata Nabi, berbahagialah orang yang apa? Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Sesungguhnya Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah di aras.
Itu yang sudah kembali tapi belum pulang. Yang pegawai masih ngantor, yang pedagang masih jualan, yang petani masih ke sawah ke ladang, tapi ruhnya sudah ke aras. Itu maksudnya, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Artinya Allah mengingatkan kita. Bukan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam beragama Islam. Islam itu syariat. Ya, Islam kan, rukun Islam kan apa? 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. 5. Itu syariat. Ya dah. Jadi kalau kamu mati sembahyang dalam agama Islam, itu totalitas. Dalam Islam itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat, gitu. Atau disingkat dengan Islam, iman, dan ihsan. Ya, jangan sampai mati kalau ini belum beres, kan gitu. Memang banyak hal, Pak, ya, yang perlu kita pahami. Kadang-kadang ya, kalau hanya kita lihat dari pengertian bahasa, apalagi sebagian orang yang menyampaikan itu, kalau tidak dilihat dari kacamata tauhid atau tasawuf, kadang-kadang kita nyimpang, Pak. Nah, contohnya begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pernah nggak dengar ayat itu? Sering kan? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum merubah nasib mereka sendiri. Hebat benar kaum itu, bisa ngatur Tuhan. Kalau kaumnya nggak mau berubah, Allah nggak bisa ngerubah. Nah, kalau pemahaman seperti itu menurut saya syirik malah itu. Udah. Janganlah, ya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum merubah nasib sendiri. Emangnya lebih kuasa kaum apa? Enggak benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu maksudnya Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan kepada seseorang satu ketetapan, nggak bakal berubah lagi walaupun berusaha kita merubahnya. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi, kalaupun berkumpul jin dan manusia dari awal mula dijadikan sampai hari kiamat untuk membinasakanmu, tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untuk kamu. Begitu juga kalaupun berkumpul jin dan manusia di awal dijadikan sampai di kiamat untuk memberikan sesuatu kebaikan padamu, tidak akan terjadi kecuali yang sudah ditetapkan untuk kamu. Jadi jangan dipahami Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum merubah nasib mereka sendiri. Kalau itu pemahamannya malah jatuh syirik kita jadinya. Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Ya, kalau sudah Allah tetapkan, tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Kenapa? Allah berbuat sekehendaknya. Allah Maha Kuasa.